Hai teman-teman semuanya, saya Joshua Fian. Pada video kali ini kita akan ngobrol salah satu topik yang cukup seru ya teman-teman. Jadi saya akan membahas tentang 3 hal yang menjadi alasan kenapa orang mulai meninggalkan tayangan televisi. Khususnya anak-anak muda masa kini teman-teman. Nah, kira-kira kenapa ya? Kalian setuju atau enggak dengan pendapat atau opini saya yang awal tadi teman-teman, yang mengatakan bahwa banyak orang mulai meninggalkan tayangan televisi teman-teman, khususnya anak-anak muda masa kini. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Kalian punya opini atau pendapat lain? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Kira-kira apa yang menjadi alasannya teman-teman? Kalau kalian setuju kenapa? Kalau kalian tidak setuju kenapa? Nah, kita akan masuk ke pokok pembahasan kita yang lebih dalam. Jadi kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, banyak hal memang yang menjadi alasan kenapa orang mulai meninggalkan tayangan televisi. Tapi saya punya 3 alasan yang sangat-sangat kuat kenapa orang meninggalkan tayangan televisi saat ini teman-teman. Nah, alasan yang pertama adalah karena semakin banyaknya saingan teman-teman. Jadi persaingan semakin besar. Kalau zaman dulu tayangan hiburan atau tontonan kita paling ya cuma bisa ngelihat itu aja teman-teman. Tayangan televisi pun terbatas, sangat-sangat terbatas. Channel televisi dulu cuma ada 2 teman-teman. Tayangan nasional mungkin dari TVRI, yang swasta mungkin RCTI kayak gitu ya. Cuma itu aja tayangannya teman-teman. Kita nggak ada pilihan lain. Dan mungkin orang-orang yang mungkin seusia saya atau mungkin yang lebih tua, mungkin kita masih ingat dengan tayangan-tayangan zaman dulu ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau nonton kartun, kita harus bangun pagi-pagi. Kalau kita mau nonton telenovela, kita harus sore-sore atau malam-malam. Terus kalau misalnya siang ke sore itu mungkin banyak acara-acara yang ya acara-acara hiburan yang seru-seru kayak Benteng Takeshi kayak gitu. Seru-seru, lucu-lucu teman-teman. Nah, kalau zaman sekarang pilihannya udah lebih banyak teman-teman. Persaingan jadi lebih luas. Zaman sekarang juga kita sudah mengenal sosial media. Ada kayak Facebook, ada Twitter, ada Instagram, terus ada YouTube, terus ada media lainnya teman-teman, ada Netflix. Banyak sekali pilihan teman-teman untuk menghabiskan waktu kita teman-teman. Jadi tidak hanya di tayangan televisi. Otomatis ini menggeser bisa dibilang pola atau habit kita teman-teman untuk menikmati hiburan. Nah, kalau misalnya di TV kita hanya bisa kayak satu arah ya teman-teman. Kita hanya bisa mengikuti jadwal tayangan di televisi tersebut. Nah, kalau misalnya di sosial media kita bisa milih apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita tonton kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya di televisi ya seperti yang saya cerita tadi, kalau kita mau nonton kartun ya kita harus bangun pagi-pagi. Kalau misalnya kita mau nonton telenovela yang agak malam kayak gitu, kalau misalnya kita mau nonton acara yang seru-seruan, olahraga atau segala macam mungkin agak sore kayak gitu, kita hanya bisa mengikuti jadwal di TV. Tapi kalau misalnya di sosial media kita bisa menentukan apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita tonton, video apa yang pengen kita suka teman-teman, seperti itu. Jadi lebih banyak pilihannya. Otomatis gara-gara banyaknya persaingan ini juga akhirnya mengubah banyak netizen yang suka nonton TV akhirnya beralih ke media online teman-teman, seperti itu. Jadi salah satu alasan pertama kenapa TV mulai banyak ditinggalkan karena banyaknya persaingan. Nah, kita masuk ke alasan yang nomor 2. Alasan yang kedua karena di TV itu sangat-sangat banyak iklan dan komersial teman-teman. Jadi kalau misalnya zaman dulu nih kita bandingkan ya dengan zaman dulu, iklan di TV itu paling kalau misalnya kita nonton ya teman-teman, kita nonton misalnya 10 menit, iklannya 5 menit kayak gitu. Dan iklan tuh cuma iklan gitu aja, habis iklan udah lanjut lagi kayak gitu. Terus nonton lagi terus nanti iklan lagi kayak gitu teman-teman. Dan iklan zaman dulu tuh ya terngiang-ngiang kayak gitu teman-teman, karena iklannya sederhana tetapi masuk kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau iklan di TV zaman sekarang, terakhir saya nonton TV nih teman-teman, terakhir nonton TV iklannya itu nyebelin banget kayak gitu. Jadi terlalu berlebihan, lebay kayak gitu. Jadi iklannya tidak menarik. Dan kadang juga iklannya itu jadi gini, kalau misalnya aja nih iklannya itu durasinya terlalu panjang. Contoh kasus misalnya saya nonton film action nih, film action yang ada di TV. Nah, film action ini mungkin durasinya hanya sekitar 1 jam 40 menit atau 1 jam 45 menit kayak gitu. Tapi kalau misalnya di TV teman-teman, itu bisa jadi 2,5 jam sampai 3 jam teman-teman durasinya. Jadi sisanya apa? Sisanya iklan teman-teman. Jadi nyebelin banget kalau misalnya kita lagi nonton terus tiba-tiba 5 menit iklan, nonton lagi 6 menit, 5 menit iklan, 7 menit nonton, 5 menit iklan. Jadi kesel banget rasanya teman-teman, iklannya itu banyak banget. Jadi mungkin kita lagi seru-seru nih, wow, action lagi kejar-kejaran nih, tiba-tiba
iklan. Habis itu lagi iklan, gitu. Iklan. Kayaknya nyebelin banget deh teman-teman. Jadi kalau kita nonton di TV itu, ya itu banyak iklannya. Jadi kita antusias untuk menonton film yang kita sukai itu jadi berkurang teman-teman. Beda-beda halnya dengan kita nonton di media streaming tadi teman-teman. Berbeda banget rasanya, suasananya, feel-nya yang selalu ngikutin. Jadi anggapannya kalau orang nonton film itu kan ada ritmenya teman-teman. Kalau di TV itu seringkali ritmenya itu hilang gara-gara iklan teman-teman, kayak gitu. Selain durasi iklannya juga cukup panjang, kalau misalnya nih, seharusnya TV juga belajar sih dari media online. Kalau media online kayak YouTube contohnya ya, mereka kan bisa menyesuaikan iklan itu sesuai dengan orang yang nonton teman-teman. Jadi kita bisa nonton iklan itu ya sesuai dengan kemauan kita juga. Dan salah satu keunggulannya, iklannya itu bisa di skip teman-teman. Kalau di YouTube kan ada 5 detik sampai dengan 15 detik bisa di skip. Kalau misalnya di TV kita nggak bisa nge-skip teman-teman. Kita suka atau kalian nggak suka iklannya ya kalian harus nonton. Pilihannya cuma 2 teman-teman, kalian nonton, kalau enggak kalian matiin itu TV-nya, kayak gitu teman-teman. Beda sama media online, itu menjadi salah satu alasan ya teman-teman, iklannya, durasi iklannya terlalu banyak di TV. Nah, tidak hanya cukup di durasi iklannya teman-teman. Di iklan di TV nih, contoh ya, ini TV nih, layar TV segini. Nah, layar TV segini. Zaman sekarang ini TV lebih banyak. Jadi misalnya layar TV segini, terus ini film nih lagi nonton segini, kita lagi nonton film, itu nanti tiba-tiba layarnya tuh jadi kecil gini, jadi kecil, terus di sini keluar iklan, di sini di bawahnya juga keluar iklan, kayak gitu teman-teman. Jadi bisa layarnya lebih kecil. Nah, iklannya kadang nggak cukup sampai situ aja teman-teman, masih bisa lebih mengganggu lagi. Kadang bisa keluar tuh iklan dari bawah, kayak gitu. Jadi iklan bisa keluar dari bawah teman-teman, dan nggak jarang juga iklannya itu nutupin subtitlenya teman-teman. Jadi kalian lagi nonton seru-seru, subtitlenya ketutup sama iklan. Gimana rasanya? Nyebelin nggak? Kesel teman-teman, kesel. Jadi kesel banget kalau misalnya nonton TV teman-teman, iklannya itu terlalu banyak, banner iklannya tuh udah, aduh Tuhan, nggak karuan lah, udah nggak karuan. Jadi sebenarnya kita ya nggak bisa menyalahkan juga, karena iklan ini adalah salah satu sumber yang bisa bikin tayangan TV dan stasiun TV itu bisa survive ya teman-teman. Tapi kita harus memperhatikan juga engagement dan iklannya teman-teman. Jangan sampai gara-gara iklannya terlalu numpuk, engagement orang menjadi turun, orang menjadi tidak antusias lagi nonton TV teman-teman. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa orang meninggalkan tayangan TV teman-teman, karena iklannya yang terlalu berlebihan. Nah, kita masuk ke alasan yang ketiga teman-teman, kenapa TV mulai ditinggalkan. Karena TV sekarang tidak kreatif teman-teman. Jadi menurut saya tayangan TV zaman sekarang ya paling gitu-gitu aja teman-teman. Sinetron zaman sekarang ya paling gitu-gitu aja. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial kayak gitu, nggak ada sesuatu yang spesial. Dan tayangan sinetron pun ya kualitasnya ya kayak gitu-gitu aja. Beda kayak misalnya drama-drama zaman dulu, sinetron zaman dulu itu masih ada edukasinya, masih ada nilai-nilai kehidupannya teman-teman. Kayak misalnya Keluarga Cemara kayak gitu kan, menyenangkan banget teman-teman, ada suatu nilai positifnya. Kalau misalnya sinetron zaman sekarang ya paling cita-citaan anak muda atau misalnya artis baru naik daun yang bayarannya nggak begitu mahal, aktingnya nggak begitu bagus, yang penting punya tampang ganteng, tampang cantik, udah gitu main sudah. Dan nggak jelas juga, jalan ceritanya tidak jelas dan membosankan sekali teman-teman, membosankan banget. Paling yang suka ya orang-orang yang agak alay-alay. enggak. Tidak bermaksud ofensif ya. Jadi, tapi menurut saya memang ya gitu-gitu aja kayak gitu teman-teman. Dan kalaupun ada acara-acara yang lainnya kayak reality show kayak gitu, paling ya isinya kayak gitu-gitu aja teman-teman. Humornya paling yang menjelek-jelekan orang, habis itu juga nggosipin orang, ngomongin kelemahannya orang, kejelekannya orang, habis itu aibnya orang kayak gitu. Jadi nggak ada suatu hal yang bisa dibilang wow acara TV zaman sekarang ini, beda banget. Walaupun nggak semua channel TV ya, ada juga ada salah satu TV yang waktu itu sempat saya suka teman-teman. Jadi Net TV waktu itu termasuk yang baru saat itu ya teman-teman, dan tayangannya juga banyak tayangan yang cukup entertain menurut saya teman-teman. Acaranya juga cukup bagus-bagus, dan contohnya aja kayak Tetangga Masa Kini, habis itu ada juga Oke Jack, itu menghibur banget teman-teman, sesuatu hal yang berbeda dari TV-TV lainnya.
Tetapi mulai kesini juga mulai sama kayak gitu teman-teman. Nggak tahu mungkin karena headnya waktu itu sempat jadi menteri atau gimana, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Tapi tayangan TV dominan zaman sekarang itu rata-rata yaitu tidak kreatif teman-teman, kurang kreatifnya. Berbeda kalau misalnya kita menonton di platform-platform online, platform streaming, kita bisa menonton, kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita pengen. Banyak juga kreator-kreator yang bikin video unik kayak gitu teman-teman. Banyak vlog-vlog yang kreatif, kita bisa nonton sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan passion kita. Itu sangat-sangat menyenangkan teman-teman. Jadi ini yang menjadi alasan kuat juga kenapa akhirnya orang mulai beralih ke platform online daripada ke tayangan TV pada umumnya teman-teman. Nah, mungkin itu dia 3 alasan yang menjadi pendapat saya teman-teman, yang menjadi alasan kenapa orang mulai meninggalkan tayangan TV. Kalian setuju atau tidak setuju? Nah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar kalau misalnya kalian setuju, kenapa, kalau kalian tidak, kenapa. Dan kalian juga bisa share opini kalian, kira-kira benar nggak sih atau salah nih. Wah, tayangan TV masih rame kok, saya masih senang nonton TV. It's okay, kita bebas berekspresi, bebas berpendapat. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Semoga ini bisa menghibur kalian. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Stay healthy and God bless. Bye-bye.